warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai larutan penyangga basa kimia kelas 12. Larutan penyangga basa mempunyai pengertian yaitu larutan yang mengandung basa lemah beserta konjugasinya. Terdapat dua cara untuk menentukan larutan penyangga basa. Cara yang pertama yaitu secara langsung dan cara yang kedua yaitu secara tidak langsung. Nah, pada kali ini ada 3 pembahasan yang kita bahas. Yang pertama yaitu menentukan larutan penyangga basa secara langsung. Kemudian yang kedua, cara menentukan larutan penyangga basa secara tidak langsung. Dan yang ketiga, menentukan pH larutan penyangga basa. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu menentukan larutan penyangga basa secara langsung. Yang mana pada cara langsung ini larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah plus garam, di mana garam ini adalah asam konjugasi dari basa lemah. Contohnya NH3 plus NH4Cl. Nah, di sini NH4 adalah garam yang mengandung NH4 plus. Kemudian, yang kedua adalah cara tidak langsung, yang mana larutan penyangga basa dengan cara tidak langsung ini terdiri dari asam kuat plus basa lemah menghasilkan garam plus air. Di mana asam kuat ini harus habis bereaksi dan yang tersisa harus basa lemah. Nah, di sini contoh dari larutan penyangga basa secara tidak langsung. Ada HCl plus NH4OH menghasilkan NH4Cl plus H2O. Di reaksi ini, kita harus memperhatikan kesetaraannya. Nah, ini juga mempengaruhi hasil dari penentuan pH nantinya. Oke, di sini ada HCl. HCl ini berperan sebagai asam kuat yang mana nantinya harus habis bereaksi dan NH4OH ini adalah basa lemah yang nantinya harus ada sisa. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada rumus yang digunakan untuk penentuan larutan penyangga basa secara tidak langsung. Kita gunakan rumus MBS yang mana M ini adalah mula-mula, B ini adalah bereaksi, dan S ini adalah sisa. Oke, untuk selanjutnya kita mempelajari tentang penentuan pH larutan penyangga basa. Untuk yang pertama, kita menggunakan rumus 1 ini, di mana ada konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali valensi. Nah, kemudian dari rumus ini dilanjutkan ke rumus yang kedua, yaitu POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, hasil dari konsentrasi OH- ini nanti dimasukkan ke dalam rumus yang kedua, kemudian dilanjutkan ke rumus yang ketiga. Ini baru bisa didapatkan pH larutan penyangga basa. Dengan rumus pH sama dengan 14 dikurangi POH. Nah, ini ada contoh soal. Misalkan, hitunglah pH larutan jika 100 ml NH3 aqueous aquos 0,2 m dicampurkan dengan 100 ml HCl 0,1 m Kb NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini adalah bentuk penyelesaiannya, yang mana kita di soal ini dapat diketahui bahwa volume NH3 adalah 100 ml. Kemudian ada konsentrasi NH3 0,2 m, terus volume HCl 100 ml dan M dari HCl 0,1 m. Kb-nya NH3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Jika di sini ditanyakan pH dan ini termasuk larutan penyangga basa, maka kita menggunakan rumus konsentrasi OH- tadi. Nah, untuk pertama kita mencari mol terlebih dahulu, yang mana rumusnya adalah
Yang pertama kita cari mol NH3-nya dulu, yaitu M kali V. M-nya sudah dapat diketahui di sini 0,2 M. Dituliskan terus dikali 100. Nah, ini hasilnya 20 milimol. Begitupun dengan HCl, M kali V 0,1 dikali 100 ml menghasilkan 10 mol milimol. Nah, kita tuliskan reaksinya dan pastikan di sini sudah setara. Setelah disetarakan, baru kita menggunakan rumus MBS tadi. Yang mana di sini mula-mulanya NH3 adalah 20 milimol dan HCl 10 milimol. Hasil dari mol ini tadi kita masukkan ke sini. Nah, karena si asam kuat tersebut harus habis dan basa lemahnya harus sisa, maka kita milih yang terkecil. Di mana ya, di antara NH3 dan HCl ini yang paling kecil adalah 10 milimol punya HCl. Maka kita tuliskan bereaksinya 10 milimol. Nah, sama di sini dan juga di bagian hasil produk. Setelah itu kita kurangi, 20 dikurangi 10, 10 dan ini habis bereaksi, tidak ada sisa untuk asam kuat dan untuk produknya sisa 10 milimol. Lalu kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi mol garam kali valensi. Nah, di sini kita masukkan saja Kb-nya tadi 1,8. Mohon maaf ini sepertinya ada kekeliruan dalam penulisan. Nah, di sini 1 kali 10 pangkat min 5. Oke. Kita pakai yang ini saja. Karena ini sudah ketentuan ya. Ini salah penulisan, mohon maaf ya. Nah, terus kemudian di sini kita masukkan saja sisanya tadi berapa? Mol basa lemahnya 10 milimol dan juga mol garam 10 milimol. Valensinya 1 ya di sini. 1. Oke, setelah itu kita kalikan dan hasil OH-nya ini. Kemudian kita masukkan ke rumus yang kedua yaitu POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, di sini setelah kita masukkan dan menghasilkan POH-nya sebesar 5. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ketiga yaitu pH sama dengan 14 min POH. 14, kemudian dari hasil POH-nya 5, 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Maka dari soal ini, pH yang diketahui adalah 9. Nah, untuk lebih memahami larutan penyangga, karena kita sudah membahas larutan penyangga basa, silakan klik link ini atau dapat ditulis ya, bisa dikerjakan, nanti akan langsung muncul jawabannya. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.